warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Rara Sajang Pratiwi, NPM 23412008 dari kelas akuntansi 23A. Di sini saya akan menjelaskan mengenai proses menggali ide bisnis. Proses menggali ide bisnis. Menemukan ide bisnis yang tepat adalah awal yang krusial dalam memulai usaha. Ide yang baik dapat mengantarkan kita pada kesuksesan, sedangkan ide yang kurang tepat dapat berakibatkan pada kegagalan. Selanjutnya, langkah-langkah menggali ide bisnis. Yang pertama, kenali diri sendiri yang mencangkup minat dan keahlian, nilai dan keyakinan, dan gaya hidup. Yang kedua, amati lingkungan sekitar. Perhatikan masalah dan kebutuhan yang ada di sekitar kita. Perhatikan tren yang sedang berkembang dan perhatikan bisnis yang sudah ada. Yang ketiga, lakukan riset pasar. Pelajari target pasar, pelajari pesaing, dan pelajari potensi. Yang keempat, brainstorming, yang mencangkup tuang semua ide yang muncul di benak kita. Tanpa memfilternya, berkreasilah dan jangan takut untuk berpikir di luar kotak. Mintalah masukan dari orang lain. Yang kelima, evaluasi ide, yang mencangkup nilai potensi keuntungan dan resiko di setiap ide. Pertimbangkan sumber daya yang kita miliki dan pilihlah ide yang paling sesuai dengan minat, keahlian, nilai, dan gaya hidup kita. Selanjutnya, mempelajari tips untuk menemukan ide bisnis yang tepat. Menemukan ide bisnis yang tepat adalah langkah awal yang krusial dalam memulai usaha. Ide yang baik dapat mengantarkan Anda pada kesuksesan, sedangkan ide yang kurang tepat dapat berakibatkan pada kegagalan. Berikut adalah beberapa tips untuk membantu kita menemukan ide bisnis yang tepat. Yang pertama, temukan masalah dan solusi yang mencangkup. Perhatikan masalah dan kebutuhan yang ada di sekitar kita. Apakah ada hal yang dapat kita tawarkan untuk menyelesaikan masalah atau memenuhi kebutuhan tersebut? Pikirkan tentang pengalaman pribadi kita, apakah ada masalah atau kebutuhan yang kita alami sendiri yang dapat kita selesaikan dengan produk atau jasa. Dan terakhir, ikuti tren yang sedang berkembang. Apakah ada tren baru yang dapat kita manfaatkan untuk menciptakan produk atau jasa yang baru dan inovatif. Yang kedua, pahami target pasar, yang mencangkup siapa yang akan membeli produk atau jasa kita. Apakah kebutuhan dan keinginan mereka? Bagaimana mereka mencari informasi tentang produk atau jasa? Di mana mereka menghabiskan waktu? Berapa banyak uang yang tersedia mereka keluarkan untuk produk atau jasa kita? Yang ketiga, lakukan riset pasar yang mencangkup siapa saja yang sudah menawarkan produk atau jasa serupa, apa kelebihan dan kekurangan mereka, bagaimana mereka memposisikan diri mereka di pasar, apa strategi pemasaran mereka, dan berapa harga produk atau jasa mereka. Yang keempat, evaluasi ide kita, yang mencangkup apakah ide kita memiliki potensi untuk menghasilkan keuntungan, apakah kita memiliki sumber daya yang cukup untuk menjalankan ide kita, dan apakah kita bergairah tentang ide kita. Yang kelima, terakhir, mintalah masukan dari orang lain, yang mencangkup diskusikan ide kita dengan teman, keluarga, atau mentor, dapatkan umpan balik dari calon pelanggan, dan ikuti pitch competition atau startup accelerator. Selanjutnya, proses menggali ide bisnis dalam kehidupan sehari-hari. Menemukan ide bisnis yang tepat dapat menjadi langkah awal yang krusial dalam memulai usaha yang sukses. Ide yang cemerlang dapat mengantarkan kita pada kejayaan, sedangkan ide yang kurang tepat berpotensi mengakibatkan kegagalan. Untungnya, ide bisnis yang berpotensial dapat ditemukan di sekitar kita, bahkan dalam aktivitas sehari-hari. Berikut langkah-langkah untuk menggali ide bisnis dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, pelajari kebutuhan dan permasalahan sekitar, yang mencangkup amati aktivitas dan interaksi kita. Apakah ada hal yang membuat kita frustasi atau merepotkan? Hal tersebut bisa menjadi peluang bisnis untuk menawarkan solusi yang lebih praktis dan efisien. Perhatikan kebiasaan dan keluhan orang lain. Apakah ada keluhan yang sering diungkapkan? Apakah ada kebutuhan yang belum terpenuhi? Kebutuhan dan
Keluhan ini dapat menjadi inspirasi untuk ide bisnis yang bermanfaat. Yang terakhir, perhatikan tren yang sedang berkembang. Apakah ada tren baru di masyarakat yang belum dilayani dengan baik? Tren ini dapat menjadi peluang untuk menawarkan produk dan jasa yang inovatif dan relevan. Yang kedua, cari inspirasi dan pengalaman pribadi. Pikirkan kembali pengalaman pribadi kita. Apakah ada pengalaman yang membuat kita kesulitan dan frustasi? Pengalaman tersebut dapat menjadi ide bisnis untuk menawarkan solusi yang lebih baik bagi orang lain. Ingat kembali hobi dan minat kita. Apakah ada hobi atau minat kita yang dapat dikembangkan menjadi bisnis? Hobi dan minat yang kita sukai dapat memberikan semangat dan dedikasi dalam menjalankan bisnis. Pertimbangkan keahlian dan bakat kita. Apakah kita memiliki keahlian atau bakat yang dapat dikomersialkan? Keahlian dan bakat kita dapat menjadi nilai jual yang unik untuk bisnis kita. 3. Lakukan riset pasar dan analisis pesaing. Pelajari target pasar kita. Siapa yang akan membeli produk atau jasa kita, apa kebutuhan, keinginan, dan perilaku mereka. Pemahaman yang baik tentang target pasar akan membantu kita mengembangkan produk atau jasa yang tepat. Yang kedua, pelajari pesaing kita. Siapa saja yang sudah menawarkan produk atau jasa serupa, apa kelebihan dan kekurangan mereka, bagaimana mereka memposisikan diri di pasar. Analisis pesaing akan membantu kita menentukan strategi yang tepat untuk bersaing. Yang terakhir, pelajari potensi pasar. Seberapa besar pasar untuk produk atau jasa kita? Apakah pasarnya cukup besar untuk menopang bisnis kita? Riset pasar akan membantu kita memperkirakan potensi keuntungan dan risiko dari ide bisnis kita. Keempat, evaluasi dan kembangkan ide bisnis kita. Yang mencakup nilai potensi keuntungan dan risiko dari ide bisnis kita. Berapa potensi keuntungan yang akan kita dapatkan? Apakah resikonya terlalu tinggi? Evaluasi secara realistis untuk memastikan ide bisnis kita memiliki peluang untuk sukses. Pertimbangkan sumber daya yang kita miliki. Apakah kita memiliki modal, keahlian, dan waktu yang cukup untuk menjalankan ide bisnis kita? Pastikan kita memiliki sumber daya yang memadai untuk mewujudkan ide bisnis kita. Terakhir, kembangkan bisnis plan yang matang. Bisnis plan yang berisi strategi, target, dan proyeksi keuangan akan membantu kita meyakinkan investor dan mitra bisnis. Yang kelima, mintalah masukan dan saran dari orang lain. Yang mencakup diskusi ide bisnis kita dengan teman, keluarga, atau mentor. Mintalah masukan dan saran dari mereka yang memiliki pengalaman dan pengetahuan di bidang bisnis. Ikuti workshop atau seminar tentang entrepreneurship yang di sana dapat belajar dari para pakar dan pengusaha lain, serta mendapatkan networking yang bermanfaat. Yang terakhir, bergabunglah dengan komunitas pengusaha. Bertukar informasi dan pengalaman dengan pengusaha lain dapat membantu kita mengembangkan ide bisnis kita. Jadi kesimpulannya, proses menggali ide bisnis membutuhkan waktu dan usaha. Namun dengan mengikuti langkah-langkah di atas dan menggunakan tips yang diberikan, kita dapat meningkatkan peluang kita untuk menentukan ide bisnis yang tepat dan sukses. Ide bisnis yang terbaik adalah ide bisnis yang dapat menyelesaikan masalah dan memenuhi kebutuhan yang nyata di pasar. Menentukan ide bisnis yang tepat adalah proses yang membutuhkan waktu dan usaha. Namun, dengan mengikuti tips di atas dan menggunakan sumber daya yang tersedia, kita dapat meningkatkan peluang kita untuk menemukan ide bisnis yang tepat dan sukses. Sekian penjelasan yang dapat saya sampaikan tentang proses menggali ide bisnis. Jika ada kesalahan atau kekurangan, saya mohon maaf dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.